Kita bersamaan semuanya berdiri dan kemudian saat Bapak Kepala silakan Pak Kasih untuk menempelkan tangannya di layar star ini 5 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bertepuk tangan. Tempel. Ya. Iya, terima kasih Pak Jaluk Kabupaten Batang ini, Bapak. Kami punya harapan besar pada seluruh agama Islam Kabupaten Batang, terus berkarya, terus memberikan Sudah di launchingnya tim multimedia oleh Bapak Kepala Kantor. Kira-kira harapan Bapak Sidimas terkait tim multimedia Pak Jaluk Kantor Kementerian Agama Kabupaten ini bagaimana, Bapak? Harapannya sangat-sangat besar karena ini merupakan inovasi yang luar biasa. Diharapkan dengan ini Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yang terhormat Bapak Ki Haji Muhammad Aqsa MAG, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Haji Sodikin SAG MSY, yang kami hormati Ibu Ketua Pok Jaluk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Ibu Hajah Al-Mukarramah SAG MBB, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kegiatan launching tim multimedia Pok Jaluk Kabupaten Batang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membacakan susunan acara pembukaan launching tim multimedia Pok Jaluk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Mars Penyuluh. Acara yang keempat, laporan sekaligus presentasi dari Ketua Pok Jaluk Kabupaten Batang. Dilanjutkan dengan acara inti, yaitu launching tim multimedia Pok Jaluk Kabupaten Batang disertai dengan pemutaran video dan berita-berita yang pernah sahabat-sahabat kirimkan di media sosial, baik di portal Kanwil ataupun di media-media yang lain. Kemudian acara selanjutnya sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, dilanjutkan dengan pemberian SK sekaligus pemberian kenang-kenangan dari karya dari salah satu penyuluh agama Islam Kabupaten Batang, dan acara akan ditutup dengan doa. Karena waktunya sudah cukup siang, mari kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan umum kita. Liridhoillah wa liridhoil rasul wa li ijabatil mas'ul ala hadiniyah
wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya mari kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Muhammadah, penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Warumasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan Sunnah, membimbing umatku menggapai hidayah. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berdakwah bersama, demi kebenaran raih kebajikan, tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat bahagia dunia
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Haji Muhammad Aqso, Magister Agama. Yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Haji Sotikin SAG MSY, Bapak Ibu penyuluh agama Islam fungsional se-Kabupaten Batang, dan Bapak Ibu teman-teman penyuluh muda, meskipun ada yang sedikit sepuh Bapak, tapi semangatnya masih muda. Teman-teman penyuluh muda yang sekarang sesaat lagi akan di-launching menjadi tim multimedia Pokjalu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Semangat Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, akhirnya pada hari ini kita semua dapat bersilaturahim dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang yang mungkin di antara kawan-kawan belum sempat bersilaturahim, juga dengan Bapak Kasih. Dan hari ini saya mohon izin tidak hanya memberikan laporan, tapi juga sedikit mempresentasikan. Jadi tadi pagi tim multimedia agak protes Pak, karena kegiatan ini bukan kegiatan seperti yang lainnya. Karena kegiatannya multimedia, maka Ketua Pokjalu sambutannya juga harus dengan multimedia. Akhirnya tadi pagi kita membuat slide sederhana untuk sekedar memberikan sedikit laporan dan presentasi asbabul wurudnya dari akan di-launchingnya tim multimedia pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Mohon izin saya akan sedikit bercerita. Saya ingat Bapak Kakanwil ketika memberikan pembinaan penyuluh lintas agama di provinsi, wanti-wanti betul kepada seluruh penyuluh untuk terus menceritakan program-program kepenyuluhannya. Makanya pada pagi hari ini pun saya mohon izin sedikit bercerita. Ceritanya tentang apa? Slide saya beri judul untuk penyuluh yang tak lelah berkelip. Kenapa berkelip? Tahun 2018, bagi Bapak Ibu penyuluh yang lama masih teringat, kita bekerja keras semuanya untuk mensukseskan kegiatan silaturahmi penyuluh dengan Pak Jokowi di Simpang 5 ya. Itu luar biasa perjuangan yang panjang bagi kita semua hingga akhirnya berbuah bahagia penyuluh yang sebelumnya hanya mendapat honor 500 juta menjadi 1 juta rupiah, menjadi 1 miliar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan momen itu betul-betul tidak terlupakan untuk kita semua. Setelah peristiwa itu, Bapak Lukman, Menteri Agama pada waktu itu, banyak men-share flyer. Nah, penyuluh agama adalah juru penenang pelita di tengah kegelapan yang memberikan pencerahan dan mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitarnya. Definisi penyuluh menurut Bapak Menteri kita, karena berdasarkan KMA 516 yang namanya penyuluh agama adalah, kalau fungsional ya, ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk memberikan atau mengembangkan bimbingan penyuluhan dengan bahasa agama, dan seterusnya, masih panjang definisinya. Saya mengambil ini karena itu judulnya saya membuat seperti itu, penyuluh yang berkelip. Karena kita memang belum bisa menjadi lampu laser, apalagi bisanya pelita, nggak apa-apa pelita, tapi bagaimana pelita itu tidak cepat padam dan terus bisa bersinar. Baik, lanjutkan. Tugas fungsi penyuluh di KMA kami diantaranya ini ada informatif, edukatif, konsultatif, advokatif. Jadi ketika teman-teman kita banyak yang dari panggung
sebenarnya bebannya jadi lebih banyak karena tidak hanya manggung di atas panggung. Alhamdulillah Bapak di sini banyak anak-anak muda penyuluh yang biasa manggung. Ada Kang Kiai Syahid itu yang biasanya dengan gareng. Jadi duet kalau pas manggung ya. Banyak kawan-kawan kita yang biasa manggung tapi plus-plusnya harus membuat laporan dan seterusnya. Lanjutkan, tugas dan fungsi penyuluh ini kemudian secara sederhana membuat kita menyimpulkan bahwa penyuluh di masyarakat sebagai penyampai informasi program pemerintah, tapi dalam konteks agama, baik Kementerian Agama maupun kementerian yang lain. Kemudian juga penyampai pesan-pesan kebaikan dan pendamping masyarakat dalam menghadapi problem keluarga, sosial, keagamaan. Lanjut. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga agak domblong. Biasanya penyuluh itu tidak sesering ini disebut oleh Gus Menteri kita. Tapi Gus Menteri kita ketika ada terkait moderasi beragama dan prokes langsung menyebut penyuluh sebagai garda terdepan, sebagai pengawal prajurit terdepan. Biasanya ujung tombak ya. Biasanya kalau ujung tombak, masanya teman-teman sudah biasa melesetkan Pak menjadi ujung tombak. Kita punya dana, ada DIPA tersendiri untuk penyuluh agama, dana iuran penyuluh agama. Pas itu DIPA-nya. Oke, terketuk dari itu tantangan dan sudah mulai bergerak karena memang sejak setahun yang lalu ini menjadi salah satu program Pok Jaluh. Nah, dakwah kepenyuluhan kita yang seperti pelita itu dihadapkan dengan tantangan ini, sebaran mad'unya, sasarannya yang sangat luas. Kita sekecamatan saja sudah delek-delek untuk mendata masjid, mushola, majelis taklim ya. Tidak cukup sehari, kalau data itu kita pusing Mbak Kasih. Suruh data ini sehari, waduh kelabakan. Ini baru tingkat kecamatan. Itu sebarannya saja kalau kita betul-betul secara offline cukup menyita energi dan pikiran. Sebaran penyuluh pun masih sangat terbatas. Di kecamatan fungsional baru 1, PNS-nya 8 dari sekian puluh desa rata-rata yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian tantangan dakwah kepenyuluhan kita, gaya hidup masyarakat yang sekarang semua ada di tangan, media informasi ada di sela jari-jari kita. Dan statement yang sering kita dengar saat ini, siapa yang cepat menguasai teknologi informasi lah yang menguasai masyarakat dunia. Ini diantara rentengan latar belakang termasuk kondisi jumlah penyuluh agamanya. Kemudian kita menarik secara internal untuk menganalisis man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi penyuluh ki kepiye, potensi, kelemahan kita. Kemudian saya urai sekilas untuk kondisi penyuluh kita, bahwa untuk muhasabah kita bersama, sesungguhnya kita punya kekuatan. Penyuluh agama khususnya Kabupaten Batang itu kuat ketika apa? Ketika kita bersatu, terus menyatukan komitmen, menyatukan semangat, menyatukan kumpulan potensi yang ada. Dan kita punya tim di setiap kecamatan yang rutin ada pertemuan, dan setiap orang, setiap penyuluh pasti punya binaan. Ini kekuatan yang sesungguhnya luar biasa. Nanti Bapak di sini berapa tahun akan mengenal teman-teman kita yang punya potensi yang beragam, strength, kekuatan. Kemudian kelemahannya kita selama ini, sebelum 1 juta Bapak, kita masih banyak sering sendiri-sendiri pergerakannya, sering kegiatan ya, mampu-mampu sendiri. Jadi kita pertemuan rutinnya belum sekontinu sekarang. Alhamdulillah ternyata meski 1 juta membuat kita bersemangat. Di samping ada motivasi yang lain, kita ingin berjuang, berdakwah bersama sebagaimana Mars yang kita nyanyikan di setiap ada acara penyuluhan. Kemudian peluang kita selalu bersama, bisa belajar bersama, musyawarah bersama, berdakwah bersama, beraksi bersama, berdoa bersama, dan semoga bisa masuk surga bersama-sama dalam satu barisan. Berikutnya, ancaman kita ketika kita tidak bersatu, ya itu sudah harga mati. Nah, kemudian setahun yang lalu di pinggir lautan di ujung kecamatan Gringsing, kita sudah membuat satu komitmen, membuat program prioritas Pok Jaluh. Di antaranya, ini sebelum pandemi datang Bapak,
kita memang sudah punya komitmen untuk bagaimana membuat desain program yang terkait dengan dakwah digital. Kita ingin membuat tim multimedia, membuat akun medsos penyuluh, produksi konten digital, kemudian kita ingin punya program penyuluh agama mengaji di instansi atau lintas sektoral, penguatan jejaring lintas sektoral, kajian bersama rutin, mayang bersama, dan doa bersama. Ini program, ya, mayang bersama. Mayangnya ada kepanjangannya Pak Nurdin ya, apa Pak Nurdin? Tidak kalah dengan Pak Kakanwil. Pak Kakanwil kita mayang. Ini program prioritas kita beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah dakwah digitalnya prosesnya sudah kita mulai pelatihan, dan kita mengusulkan di Bimas waktu itu untuk lomba dan seterusnya, itu berdasarkan usulan kawan-kawan penyuluh. Dapat apa? Oh iya, dapat tripod ketika pelatihan, dan itu sangat mensupport teman-teman untuk berkreasi, meskipun basic kami itu bukan di dunia multimedia, tapi mau tidak mau kita belajar sesuai dengan daya tangkap masing-masing tentunya. Ada yang beberapa kali pelatihan tetap mumet tetap mumet teradong-dong. Pada hari ini kita melangkah pada program yang kedua, yaitu pembentukan tim multimedia. Sudah kita saring dari 120 penyuluh agama non-PNS, per kecamatan kita ambil 1 orang, sehingga ada 15 anggota tim multimedia Pokjalu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, dan alhamdulillah semuanya hadir. Koordinatornya nanti akan kita perkenalkan secara khusus, spesial Bapak. Kemudian kita lanjutkan program prioritas dari Pokjalu pada hari ini. Kita berharap Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama nanti melaunching tim multimedia sebagai wujud kesiapan Pokjalu Kabupaten Batang berproses dalam memasuki dunia multimedia atau digital dakwah. Nanti setelah saya selesai mempresentasikan ini, dimohon Bapak untuk melaunching dan dilanjutkan untuk memberikan arahan binaan kepada kami semua. Harapan kita dengan terbentuknya tim multimedia Pokjalu ini, tim bisa menerbangkan dakwah dan info kepenyuluhan hingga ke sudut-sudut kamar dan sela-sela jari kita via angkasa. Kemudian harapan Pokjalu ke depan, semoga Pokjalu dengan segala dinamikanya bisa menjadi pusat informasi data keagamaan dan kepenyuluhan. Karena hampir setiap tahun teman-teman berjibaku untuk mencari, memungut data di ujung-ujung musola, di ujung-ujung majelis taklim. Harapannya ini nanti bisa diolah menjadi infografis, tapi itu memang butuh waktu Bapak. Kemudian bisa menjadi pusat belajar dakwah digital, baik secara internal kita melakukan pelatihan sendiri maupun kita mengakses program di luar Pokjalu, baik dari kementerian lainnya atau dari masyarakat. Sabtu depan kita insya Allah mengirimkan teman-teman untuk mengikuti pelatihan jurnalistik dari Kampung Hijrah ya. Kampung Hijrah mengundang kita karena lihat peran serta teman-teman yang cukup produktif di luar masalah kualitas Pak ya, karena ini lagi berproses kita. Jangan dilihat paling hasilnya ini otot. Bahkan like subscribe pun kita harus mengemis-kemis ya, like down, subscribe down gitu. Karena memang kualitas kita mungkin masih belum bisa diterima oleh masyarakat luas. Tapi ini proses, saya yakin pada saatnya masyarakat bisa menerima kita. Setidaknya dari Kampung Hijrah itu sudah mau mengundang kita untuk mengikuti pelatihan jurnalistik di Bandar dalam beberapa episode yang mengisi dari Jakarta. Tapi mandiri Pak, sana menyiapkan konsumsi saja, oke nggak apa-apa. Kemudian semoga Pokjalu ke depan bisa menjadi pusat publikasi dakwah penyuluh agama. Baik, tim multimedia Pokjalu Kementerian Agama ini dibentuk oleh Pokjalu dengan sumber dana tidak terikat. Bisa dari iuran kawan-kawan, bisa dari pihak lain termasuk dari Kemenak, dari UPZ misalkan, kita siap Bapak. Kemudian jumlah penyuluh tim multimedia ada 15 orang, dan sepertinya saatnya penyuluh agama Kabupaten Batang berdakwah dengan terang-terangan.
selama ini sembunyi-sembunyi, tidak. Tapi tidak begitu nampak Bapak. Jadi saatnya kita ingin memblow up kegiatan dakwah kawan-kawan. Meski pasti tantangan dan hambatannya akan lebih nampak. Dan support Kemenak untuk penguatan semangat berdakwah penyuluh agama ini, terutama tim multimedia, karena program unggulan kita di tim multimedia saat ini sangat kami nanti baik dalam bentuk mental, spiritual maupun finansial. Salah satu internet kolanya saya belum menelusuri. Konten is kong, materi itu kong, hal yang besar. Tapi distribution is King Kong. Silahkan cari maknanya di angkasa. Bener kenal bahasa kitab bayo kok kiai ya. Dan ini harapan kita bersama. Semoga penyuluh agama tetap bisa menjadi pelita yang indah dan tidak mudah padam. Mohon doa support dari Bapak Kepala dan Bapak Kasih sehingga kawan-kawan tidak pernah kehabisan bensin, kehabisan minyak, kehabisan untuk terus bisa berkelip-kelip meskipun kita tidak bisa bersinar dengan terang. Saya teringat salah satu syair, kalau di Kerapia ini dijadikan pembuka Asmaul Husna. Allahu laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina sakinatan wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina. Matur nuwun, semoga diijabah. Akhirul kalam, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersamaan semuanya berdiri, dan kemudian saat Bapak Kepala silakan Pak Kasih untuk menempelkan tangannya di layar star ini 5 jari. Ya, kita bersemangat, tempel. Ya. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Kepala Kantor sama Kasihmat untuk persilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-qail ballighu anni walau ayah. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, sahabat saya Sodikin SAG MSY Master Syariat. Yang saya hormati, saya banggakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bu Nyai Al-Mukarramah, apa jabatannya? SAG MPD. Yang saya banggakan seluruh penyuluh agama Islam, baik yang fungsional, yang PNS dan non PNS, yang hadir saat ini di ruangan yang barokah ini. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, masuk orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya bangga, saya bergembira menyaksikan launching tim multimedia. Tadi sudah ditayangkan beberapa videonya yang luar biasa, yang saya terharu bahwa insya Allah dari penyuluh agama Islam Kabupaten Batang ini akan menyebar dakwah yang
luar biasa. Mudah-mudahan digemari oleh masyarakat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sungguh ketika menyampaikan laporan, mendengarkan laporan Ibu Ketua, tentu saya banyak mengapresiasi tentunya ya penyuluh yang sudah berjalan baik di Kabupaten Batang ini, dan juga kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman. Tantangan kita saat ini luar biasa tentunya. Tantangan balik Bapak Ibu semuanya adalah sebagai penyuluh agama Islam yang tentu adalah sebagai mubalik, nyampai balik mubalik, juga sebagai mubayyin, juru penerang, juga sebagai mubasyir. Apa mubasyir itu? Memberi kabar gembira, menggembirakan. Yang tentu ini adalah tugas mulia bagi Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masuk di akhir kata ayat ini, wa ulaika humul muflihun. Kalaupun saat ini mungkin gaji tadi sampaikan gajinya dari 500 menjadi 1 miliar, nolnya hilang siji. Tapi kalau kemudian melihat kreativitasnya, inovasinya, penyuluh agama Islam Batang ini, saya ikut bangga dan terharu karena langkah-langkah yang didukung oleh tim ini di multimedianya tadi luar biasa. Apalagi sudah jadi aktivis di kontributor ya, online mungkin sudah terbiasa. Dan ini tentu adalah tantangan kita semuanya. Kalau dulu mungkin kita ngaji itu sama kiai kita, masyarakat akan patuh, akan mengikuti apa yang difatwakan oleh para kiai. Sampai mungkin harus datang jauh-jauh ikut pengajian ketika ulama atau kiai menyampaikan dakwahnya. Ulang apa yang dipesankan tentu akan diikuti. Tetapi sekarang ini zamannya berbeda. Tantangan di era digital, apalagi tantangan di zaman revolusi industri 4.0, yang tentu ini tantangan yang luar biasa bagi kita semuanya. Semuanya ada di tangan. Sekarang mungkin ngaji Quran ada di HP, ngaji di HP, apa saja sekarang itu ada. Yang tentu bagi kita semuanya ini adalah satu peluang bagi kita semuanya, bahwa ketika kita berdakwah langsung dengan face-to-face masyarakat, tentu yang dihadapi hanya beberapa mungkin. Walaupun saat ini kita dibatasi karena ada COVID, mungkin yang kita audiensi dengan kitanya berapa. Tetapi kalau melalui media, ketika ini menarik, sampaikan dengan banyak yang jempol, ya, bahkan sampai ribuan, jutaan, tidak hanya pesannya yang sampai, bahkan mungkin seperti saya kemarin mengikuti acara MUI, kebetulan ketika itu mewakili Brebes menyelenggarakan kegiatan berdakwah lewat medsos. Ada salah satu kiai, dia itu menyampaikan, saya kalau ceramah nggak perlu amplop. Dia menyampaikan gitu. Kata yang hadir mungkin bukan amplopnya tapi isinya. Betul dia itu. Jadi kalau ceramah mungkin berapa
hitungannya jelas itu mungkin ya. Tapi dengan mengisi ceramahnya lewat itu media, lewat YouTube, kemudian dilihat oleh orang banyak, subscribe-nya banyak, kemudian banyak apa biasanya like subscribe-nya, dan kemudian ada juga yang iklan. Oh, itu melebihi amplop, Pak. Kalau dia menyarankan harus diperbanyak. Makanya oleh karena itu saya ingin bersama dengan Bapak Ibu semuanya, kami mengapresiasi kegiatan-kegiatan ini sudah baik sekali, terus dikembangkan, dan terus kami harapkan kompetensi penyuluh ini terus ditingkatkan. Ada 4 hal. 1, kompetensi ilmu agama. Yang kedua, kompetensi komunikasi. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi moral. Ini kompetensi ini harus dikembangkan. Dalam ilmu agama tentu kita semuanya, apalagi sebagai mubalik, apalagi tadi sebagai guru penerang, kita harus banyak minyaknya supaya bisa menerangi terus. Kalau minyak sedikit, nanti habis penerangnya. Makanya terus kira garu. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau pesantren, para kiai, mubalik, dan saya sendiri yakin kemampuan Bapak Ibu semuanya terus untuk dari ditingkatkan. Kemarin ketika ada permintaan kejaksaan yang minta mubalik, saya langsung disposisi Pak Kasih Dimas untuk tugaskan penyuluh agama. Kemarin tugaskan kejaksaan siapa? Selamat. Pak Slamet ya. Amplopnya berapa Pak Slamet? Berapa? Orang dari dia sendiri yang jawab berapa? Ya, amplopnya 1 isinya. Kalau isi nanti kalau sendiri aja yang menyampaikannya. Tapi saya nggak akan minta. Ya, itu adalah rezeki yang lain. Ya. Kita niatnya di awal adalah tadi melaksanakan perintah agama. Kewajiban kita salah satu di golongan kita untuk menjadi penyuluh. Kita inilah sebagai penyuluh itu. Maka begitu sebagai bekal kita berdalam ilmu agama kita, kuatkan ilmu-ilmu yang lain. Terus untuk digali sehingga kita menjadi menguasai potensi ilmu agama kita. Yang kedua terkait dengan komunikasi ya, kompetensi komunikasi. Komunikasi ini ya tentu tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan dengan baik. Saya belum dengar kiai-kiai yang lain. Saya dulu juga sebetulnya lulusannya jurusan dakwah loh semuanya. Ketika kuliah itu fakultas dakwah. Tapi ketika daftar kemudian diterimanya di penghulu. Jadi penghulu. Nah kemudian ya begitulah, mengalir saja begitu. Ya. Nah jadi penyuluh juga. Ini makanya kompetensi komunikasinya harus terus ditingkatkan. Kita melihat mungkin bagaimana supaya menyampaikan yang menarik gitu ya. Penyampaian yang menarik. Kita kadang-kadang juga memang suatu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala tentu ya. Kayak mubalik ada sekarang ya lagi tren kan. Dulu ada UAS ya. Sekarang siapa lagi kemarin yang di istana? Yang tak kalah pentingnya adalah kompetensi moral. Ini kan kita sering terngiang-ngiang. Ketika ada ayat menyatakan surat Ibda binafsik, dimulai dari diri kita sendiri. Summa man ta'ala. Oleh karena itu terkait dengan kompetensi moral, kita bersama-sama untuk saya menasihati diri saya sendiri, Bapak semuanya bersama-sama untuk menjadi uswah hasanah. Kemarin saya menjadi uswah hasanah ya, menjadi uswah hasanah. Semoga kita bisa meladani Nabi kita Muhammad SAW. Allah tidak hanya penyampai, tetapi adalah menjadi teladan uswah hasanah bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dan khususnya juga bagi
ini semakin memperkuat niatan para penyuluh agama Islam Batang ini untuk tampil di dunia maya, tampil di langit semesta, sehingga dalamnya menggema di mana-mana, ilmunya akan semakin manfaat. Sekarang kita kuasai betul dan sampaikan bahwa dengan menguasai teknologi itu kita menjadi pemenang. Mohon tim ini untuk terus bekerja dengan semangat, walaupun tadi mungkin ini anggarannya berapa, dakwah tetap berjalan dan untuk terus digelonakkan ini ya. Ini senyapang dengan program pendidikan agama Batang nih. Jadi Batang ini bukan bahasa ini sebagai humas. Ini merupakan sudah dimulai Pak Zahid oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Pokjalu. Karena memang Pokjalu itu adalah corongnya pendidikan agama, speakernya. Jadi yang ketika suaranya bater banyak dengar orang banyak. Tapi ketika suaranya lirih enggak dengar apa itu Pokjalu. Mungkin lingkungan kita banyak yang nggak paham Pokjalu apa sih. Tapi dengan kegiatan menguasai media, mudah-mudahan ke depan ketika dakwahnya siarnya, kita juga kaitannya dengan menyampaikan berita atau publish video kegiatan kita, bukan berarti kita dialog. Kita niatnya adalah isi. Nah, dulu saya juga sama, hati sekali kalau semuanya konten-kontennya, kegiatan-kegiatannya selalu di publish. Nah, bedanya terus agama Islam dengan mubalik. Mubalik penting menyampaikan nama dengan baik. Mungkin sini sekolah nggak paham Pokjalu, iya selesai. Tapi kalau penyuluh agama menyampaikan, merencanakan, selesai materinya, dilaksanakan, pulang belum tentu dapat upload. Ya, harus yang terakhir itu adalah mengadministrasikan. Jadi walaupun Bapak Ibu semuanya sampai berbusa-busa mulutnya, ya banyak jamaahnya, tapi kalau tidak ada laporan ke Kasidimas, tidak ada laporan ke Humas, maka kan nggak buktikan sebetulnya bekerja apa tidak, sebetulnya ada kegiatan apa tidak. Nah, sebagai buktinya diadministrasikan, dilaporkan, lapornya sekarang sudah disambil lagi, ya lewat media. Mudah-mudahan sarana dakwah kita dengan media semakin canggih. Tentu apalagi Batang ini ke depan akan menjadi ya kota industri. Sudah mulai orang berdatangan dari berbagai negara, mancanegara ke sini. Tantangan yang harus kita siapkan tentunya. Mudah-mudahan dari ini untuk membentengi ya, masyarakat Batang tetap Bangis, tetap jadi tidak banyak pengaruh budaya-budaya jadi karena agama yang baik. Amin. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan selamat atas launchingnya Tim Mulia Pokjalu atau Kementerian Agama Batang ini. Ikhlas, ya, cerdas, ikhlas karena memang belum ada anggarannya. Tapi nanti kalau mengusulkan ke PSZ boleh lah, ya boleh nanti. PSZ itu kemarin kita kan dibina oleh Pak Kambil, semuanya agar kita semuanya orang beragama itu diberi zakat, lalu ini mengumpul zakat kementerian agama. Zakat itu insya Allah diberikan amanah, nanti diserahkan ke Basnas. 10%-nya kita kan untuk pemberian pembagiannya, membantu pembagiannya sudah berjalan, kita membantu banyak orang miskin. Ini nanti juga akan dikembangkan lagi insya Allah
diadministrasikan, dilaporkan. Baik registrasi beritanya ketika Bapak Ibu semuanya memberikan penyuluhan, pengajian, apapun kegiatannya, atau juga video-videonya. Nanti ditampung di Humas Kementerian Agama Batang, kemudian akan kami tuliskan di web Kementerian Agama, kemudian di web kantor wilayah Kementerian, dan terus mungkin di media-media lainnya. Silahkan ada di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Ya. Mana? Publish, kegiatan ini nanti publish. Ini bisa banyak acara ini. Ya, nanti bisa berita 4 mungkin launching, ya dan lain sebagainya. Walaupun al-fatihah. Membangun gerakan cinta akhlak sosial. Kita bikin beda, bikin bahagia. Terima kasih. Selanjutnya surat tugas menimbang bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di Kementerian Agama di mana perlu membuat tugas dinas pada tindakan dan tata. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebutkan huruf A perlu diketahui surat tugas kepada Kementerian Agama. Dasar 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. 2. Surat Pokjaluh Kabupaten Batang Nomor 005/Jalur Batang _03/2021 tanggal 15 Maret 2021 bersifri tentang memberi tugas kepada nama-nama yang terlampir untuk satu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi di dalam lembaga atau Kabupaten Batang menghadiri launching. ya, kita beri aplaus. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan segala keagungan asma-Mu ya Allah, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Mu, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam rangka launching tim multimedia Pokjaluh Kabupaten Batang. Teriring rasa syukur atas terselenggaranya acara ini, perkenankanlah kami hadapkan wajah dan hati kami seraya memohon doa, semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan diselenggarakannya launching tim multimedia Pokjaluh Kabupaten Batang, limpahkanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk tetap dapat melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat melalui penyuluh agama Islam. Jadikanlah sikap ikhlas dalam membimbing umat tetap menjadi semangat perjuangan dan pengabdian kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya, dan mudahkanlah segala urusan kami, serta bimbinglah kami, bimbing para pemimpin kami dan bangsa kami ke jalan indah menuju jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Muliakanlah sisa umur kami, jadikanlah akhir hayat kami husnul khotimah dan ahli surga. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bagaimana harapan Bapak terhadap Pokjaluh Kabupaten Batang ini? Kami punya harapan besar pada seluruh agama Islam Kabupaten Batang, terus berkarya, terus memberikan ilmunya yang manfaat bagi masyarakat Batang, meningkatkan kemampuan tadi untuk kompetensi ilmu agama itu ditingkatkan, penguasaan komunikasinya yang baik, kemudian kemampuan sosial dan juga kompetensi di bidang moral, sehingga penyuluh agama Batang menjadi contoh dan teladan bagi umatnya, bagi jamaahnya. Terima kasih. Sebenarnya Pak sedikit Dimas, ini terkait sudah di launchingnya tim multimedia oleh Bapak Kepala Kantor. Kira-kira harapan Bapak Dimas terkait tim multimedia Pokjaluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten ini bagaimana Bapak? Harapannya sangat-sangat besar dan ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Diharapkan dengan ini tim multimedia menjadi tim yang solid untuk menuju pada cyber dakwah atau dakwah di era digital ini yang mau tidak mau kita harus ambil peran. Tim ini harus solid, ke depan harus menjadi kekuatan baru di dunia digital, dakwah melalui digital dan bisa menjadikan ruh dakwah masa depan, dakwah di era multimedia ini akan semakin hebat dan bisa mewarnai digitalisasi dakwah yang sekarang ini sedang. Terima kasih. Oke, turun. Ketika ilmunya diamalkan, maka seorang penyuluh agama tadi mendapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian tadi menjelang bulan Ramadan mungkin ada beberapa Harapan kita untuk kerja Ramadan yang betul lagi untuk penyuluh agama kita untuk mengisi pakan-pakan kegiatan di bulan Ramadan. Kalaupun nanti COVID sudah sirna, tentu kita mengikuti sesuai ketentuan nanti yang ditentukan. Kalau kemudian COVID sudah sirna, maka untuk segera action untuk tetap buka. Walaupun tidak, kita manfaatkan media untuk berdakwah atau menyampaikan pesan-pesan. Nanti kemana aja Pak medianya yang disampaikan Pak? Mungkin pesan-pesannya kemana aja? Medianya mana? Ya tentu tadi dengan berbagai media yang ada, YouTube, di Facebook, di Twitter, di website kita, dan mungkin juga nanti WA. Terima kasih Pak. Kalau boleh nanti kalau misalnya ada info yang menarik kirim ke kami Pak, bisa di-share ke Siap Mas Heri ya. kami. Malah jaringnya luas Pak. Kita ada website Pemda, ada